Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqu wa'dil amin. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari sama-sama kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehingga nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita di awal tahun Hijriah saat ini kita masih duduk simpuh bermuajahah dalam rangka menunaikan sholatul Jum'ah secara berjamaah, yang mudah-mudahan ibadah-ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam selalu tercurah kepada orang yang paling mulia, baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita selaku umatnya yang setia senantiasa mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa khatib berwasiat khususnya untuk diri pribadi khatib, umumnya untuk para jamaah sekalian. Mari sama-sama kita tingkatkan selalu keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahi, melaksanakan setiap apa yang telah Allah perintahkan dengan sebaik-baiknya, menjauhi setiap larangan-larangannya dengan sejauh-jauhnya, yang kelak nanti kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita digolongkan menjadi hamba-hambanya yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita berada dalam fase peralihan masa tahun Hijriyah. Bulan Dzulhijjah sebagai bulan terakhir berganti dengan Muharram sebagai awal bulan tahun Hijriyah.
Pergantian tahun ini tidak boleh dimaknai sebagai pergantian waktu seperti biasanya. Momentum ini memiliki makna dan hikmah yang mendalam yang jika dimaksimalkan akan membuahkan kesuksesan dan keberkahan dalam hidup kita. Bergantinya tahun ini harus dijadikan sebagai waktu untuk melakukan muhasabah, evaluasi, introspeksi dalam kehidupan kita terhadap perjalanan hidup selama ini, agar ke depan kehidupan kita, ibadah kita menjadi lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dengan terus berjalannya waktu kita tidak mampu mengambil ibrah, pelajaran, hikmah dan pengalaman. Dengan merenungkan masa lalu, kita bisa meninggalkan hal-hal yang negatif dan mengambil sisi-sisi positif sebagai bekal menghadapi masa depan. Kita harus optimis, bisa melakukan perubahan lebih baik di masa yang akan datang dengan harus melakukan ikhtiar-ikhtiar terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun." Siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang merugi. Siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia orang-orang yang dilaknat, orang-orang yang celaka, orang-orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan dalam surah Al-Quran, dalam surah Al-Hasr ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok yang akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain melakukan muhasabah terhadap apa yang telah kita lakukan pada masa lalu, kita juga harus melakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi masa depan di tahun baru yang saat ini kita rasakan. Hal ini penting karena sebuah perjalanan pasti membutuhkan bekal yang cukup agar kita bisa sampai ke tujuan dengan selamat atau dengan baik. Dalam mengarungi kehidupan melalui ikhtiar ini, kita juga harus menyadari bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari nanti. Kita diperintahkan untuk melakukan ikhtiar, dan setelah itu kita diingatkan untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berserah diri kepadanya. Bahkan Allah dalam surah Luqman mengingatkan kepada kita, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah telah memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim ibu-ibu atau perempuan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dia kerjakan besok nanti. Begitu pula tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di mana kita akan meninggal dunia. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini menunjukkan kekuasaan Allah atas masa depan dan ketidaktahuan kita tentang apa yang akan terjadi esok nanti.
Dalam satu ayat ini Allah menunjukkan 5 kekuasaannya sekaligus tentang masa depan kita. Pertama, Allah lah yang tahu kapan kiamat akan terjadi. Tidak ada satupun manusia yang tahu kapan kiamat datang. Kedua, Allah lah yang mengetahui kapan hujan akan diturunkan untuk menghidupkan bumi ini dan memberi rezeki kepada manusia untuk bekal kehidupan di dunia. Yang ketiga, Allah lah yang tahu apa yang ada dalam kandungan seorang ibu. Walaupun saat ini sudah ditemukan alat-alat yang canggih untuk melihat kondisi bayi yang berada dalam rahim seorang ibu seperti USG atau WSG dan sebagainya, namun pada hakikatnya semua masih dalam fase prediksi. Yang keempat, Allah lah yang tahu nasib kita di mana di masa yang akan datang. Kita hanya berusaha dengan cara yang terbaik, namun Allah lah yang akan menentukan hasilnya. Dan yang kelima, Allah lah yang tahu kapan kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Tidak ada manusia yang bisa merencanakan umurnya, meninggal di dunia di mana dan di mana dia akan dikuburkan nantinya. Namun kematian merupakan keniscayaan yang akan kita hadapi bersama. Semua makhluk hidup pasti akan merasakannya. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat mempunyai batas waktu, mempunyai ajal. Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat pula meminta percepatan. Al-A'raf ayat 34. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengakhiri khutbah Jumat Muhasabah ini, mari kita renungi pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Hakim, "Iktanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa gina'aka qabla faqrika, wa faragaka qabla subika, wa hayataka qabla mautika." Gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kekayaanmu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum kesibukanmu, dan kehidupanmu sebelum kematianmu. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mampu mempersiapkan diri, orang-orang yang bisa membawa bekal dengan baik untuk menemui Allah Subhanahu wa taala ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita diberikan kenikmatan umur panjang, sehat walafiat, dan di tahun baru Hijriah ini kita mampu memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Qala ta'ala
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم اغفر لنا يا غفور وارحمنا يا رحيم. اللهم اكشف عنا واشرف عنا وادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والطاعون والفتن والمحن والهموم والغموم والكروب والأحزان والشدائد وشر الأعداء والحاسدين والظالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. فبأي آلاء ربكما تكذبان